kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bayi tabung juga, tapi pada pasien yang khusus yang disebut polycystic ovarian syndrome atau PCOS, gitu kira-kira. Bisa kedengaran? Ya dok, bisa dok. Oke. Ini langsung atau bagaimana? Ya sekarang kita akan langsung aja dok bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk untuk pembukaan bagi para calon moms and dads yang ingin langsung bertanya. Bisa raise hand. Oke. Silahkan Ibu Iren untuk di-unmute. Oke, silakan. Topiknya kalau bisa yang berhubungan dengan PCOS yang akan program bayi tabung ya. Halo Ibu Iren. Halo. Oh ya, silakan Ibu. Ini langsung. Ya, silakan. Saya PCO di 2 indung telur. Mens saya yang terparah itu 1 tahun. Nggak pernah. Oh, nggak pernah mens ya? Iya. Kalau pakai IVF itu apakah kemungkinannya tuh sampai berapa persen gitu? Oke. Itu saja? Iya, oh ya, hasil lab terakhir AMH itu di angka, kalau nggak salah itu di angka 8 apa ya? 8 ya? Tinggi Iya, ya? iya. Ya. Tapi prolaktinnya itu juga tinggi. Iya. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Iren ya. Jadi PCOS itu salah satu gejalanya ditandai dengan haid yang tidak teratur atau tidak haid sama sekali, karena pada PCOS sel telur umumnya tidak bisa tumbuh secara alami, berbeda dengan wanita yang normal kan setiap bulan mestinya ada 1 telur yang tumbuh kemudian ovulasi sehingga bisa terjadi kehamilan. Nah, pada PCOS karena ada masalah dalam pertumbuhan sel telur karena umumnya hormon laki-lakinya itu tinggi sehingga sel telur tidak bisa tumbuh secara alami. Oleh karena itu AMH-nya umumnya tinggi. Biasanya kalau sampai 8 itu ada sel telur sangat banyak yang dikategorikan PCOS. Tetapi PCOS ini tidak semuanya memerlukan bayi tabung. Jadi bisa diperbaiki dulu hormonnya, terutama biasanya ada hubungan dengan berat badan, dan berat badan harus diturunkan dengan diet, exercise. Biasanya telur kemudian bisa tumbuh alami. Kalau tidak haid, yang ini udah 1 tahun tidak haid ya, itu Iya, artinya betul. telurnya nggak ada yang tumbuh itu secara alami, makanya Iya. tidak haid. Oleh karena itu pola hidup harus diperbaiki dulu supaya memudahkan sel telur untuk tumbuh, atau kalau dirangsang bisa tumbuh, karena kadang-kadang walaupun dirangsang sel telur juga tidak tumbuh, sehingga tentu tidak bisa terjadi kehamilan. Biasanya pada PCOS ini sebagian besar berat badan lebih. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi sehingga sel telur tidak tumbuh. Oleh karena itu harus diet, harus olahraga, berusaha menurunkan berat badan. Dengan cara ini sebagian besar telur akan bisa tumbuh sehingga bisa terjadi kehamilan. Tetapi kadang-kadang memerlukan bantuan obat-obatan untuk membantu menormalkan fungsi indung telur dan merangsang
indung telur supaya sel telur bisa tumbuh. Saya kira itu yang perlu dilakukan pada pasien PCOS yang haidnya tidak teratur atau tidak haid. Sementara ini tinggi badan saya itu 160 dengan berat badan 57. Ya, Mungkin itu sudah termasuk ideal ya dok? Iya, idealnya mungkin 54, tapi itu nggak terlalu berat berarti ya. Nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan. Iya, dengan rutinitas olahraga setiap hari 30 menit juga. Ya, tapi hormon prolaktin juga bisa mengganggu pertumbuhan sel telur. Maka harus dievaluasi apakah kenapa prolaktinnya tinggi, ya kan? Umumnya prolaktin tinggi bisa karena ada problem dengan kelenjar atau anak otak, kelenjar di otak gitu kan? Itu harus diperiksa juga. Iya, sempat juga diterapi dengan kripsa, tapi ternyata tubuh saya tuh nggak bisa menerima dok. Jadi waktu itu dikasih gitu ya? Iya, kripsa itu 1 hari 1 kali minum, tapi saya terus tubuh saya tuh menolak, jadi muntah, pusing seperti vertigo. Terus akhirnya dokter menurunkan dosisnya jadi setengah tablet diminum 2 hari sekali. Itu pun saya masih merasakan dampaknya, efek sampingnya gitu. Ya, kalau bromokriptin umumnya punya efek samping gastrointestinal seperti itu. Ada obat lain yang bisa diminum sekali seminggu yang tanpa efek samping bisa efektif menurunkan kadar prolaktin, karena prolaktin yang tinggi juga menghambat pertumbuhan sel telur kan. Tapi harus diperiksa dulu apakah ada masalah dengan kelenjar, namanya kelenjar hipofisa di otak. Kalau ada tentu pengobatannya harus disesuaikan. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Nah, itu harus pakai pengantar laboratorium. Kalau kelenjar di otak itu pemeriksaannya harus MRI namanya. Tentu harus ada pengantar kan. Kalau kelenjar di otak normal, maka bisa pakai obat-obatan untuk menurunkan hormon prolaktin sambil memperbaiki fungsi indung telurnya yang PCOS itu kan. Iya. Itu sehingga dengan memperbaiki semuanya sel telur umumnya akan bisa tumbuh teratur. Gitu yang bisa kita lakukan. Ada lagi? Oke, baik, sudah cukup Ibu Iren. Oke, sepertinya udah di-unmute ya dok ya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dokter. Ibu Christine Hamdani, silahkan di-unmute Ibu. Ada lagi? Halo. Halo Ibu. Iya, halo dokter. Ya, selamat siang. Siang dokter. Aku mau tanya, aku itu udah pernah diperiksa bahwa aku tuh dinyatakan PCOS karena kan sel telur itu bisa keras sedikit. Iya, aku udah pernah diperiksa dokter. Ya. Nah, dengan dokter kandungan aku itu dulu bilangnya kalau aku tuh dinyatakan PCOS dokter gitu. Okay. Nah, aku pernah mengikuti program hamil. Tapi posisinya kandungannya hanya bertahan 2 bulan dokter gitu. Maksudnya udah hamil? Iya, tahun lalu pernah hamil. Ya. Tapi kandungannya itu hanya bertahan 2 bulan dokter. Dengan kondisinya si babynya itu keluar dari kantong rahim dok. Nah 1 tahun yang lalu itu saya juga sempat jalanin operasi kuret gitu. Kalau untuk sekarang gimana dokter, maksudnya bagusannya supaya untuk saya gitu, langkah program hamilnya gimana gitu dok? Ya kalau memang ada PCOS itu umumnya ditandai dengan gejala-gejala haid tidak teratur atau tidak haid,
Kemudian pada Iya, itu USG, pernah saya alami. itu ada gambaran PCO namanya, artinya sel telurnya, indung telurnya sedikit membesar, kemudian sel telurnya banyak, kecil-kecil, itu namanya gambaran Iya, dokter. PCO. Dan ketiga, ada tanda-tanda kelebihan hormon testosteron atau hormon laki-laki. Kalau secara klinis mungkin ada bulu lebih banyak, atau ada jerawat, atau ada hitam-hitam pada kulit. Tapi bisa juga diperiksa langsung dari darah hormon testosteronnya. Nah, kalau ada 2 dari 3 gejala itu kita sebut PCOS. Nah, kalau PCOS memang umumnya kualitas sel telur lebih jelek dibandingkan wanita yang tidak ada PCOS. Oleh karena itu, kemungkinan keguguran juga akan lebih besar. Jadi, yang pertama harus dilakukan, tentu PCOS-nya dulu harus dibereskan, ya kan, supaya fungsi indung telur menjadi lebih normal, hormon laki-lakinya bisa turun, sehingga kualitas telur juga akan meningkat. Jadi kualitas telur juga tentu dipengaruhi oleh umur. Kalau makin bertambah umur, kualitas telur menurun. Tapi PCOS sendiri juga mempengaruhi kualitas sel telur. Jadi sebelum hamil, sebagusnya dipastikan dulu bahwa kondisinya sudah siap atau sudah bagus untuk hamil dengan mengoreksi dulu faktor PCOS-nya. Mudah-mudahan pada kehamilan yang berikut akan berlangsung normal. Iya, dokter, aku mau nanya, untuk PCOS itu kan aku itu baru mengalami hal ini tuh di umur aku yang di 30 tahun lebih ini kan. Sebelum-sebelumnya sih normal gitu, Dok. Apakah itu PCOS-nya bisa maksudnya? datang seketik? Iya. Aku bukan dari umur belasan atau 20 tahunan, Dok, mengidap PCOS gitu loh. Di tahun 2017, masuk 2018 sih, Dok, gitu kurang lebih baru mulai mensnya agak tersendat gitu kan, setelah diperiksa ke dokter kandungan baru ketahuan gitu kalau dinyatakan sebagai PCOS gitu, Dok. Ya. Kalau PCOS biasanya sudah ada dari apakah masih memandang muda umur gitu, remaja Dok? biasanya kan, bukan dia timbul tiba-tiba. Jadi diagnosa PCOS ini harus hati-hati menetapkannya, karena telur yang tidak tumbuh belum tentu karena PCOS. Harus dievaluasi dulu apakah benar memenuhi syarat untuk PCOS. Kalau memenuhi syarat untuk PCOS ya harus diperbaiki dulu PCOS-nya. Tapi kalau bukan karena PCOS ya bisa langsung dirangsang indung telurnya supaya sel telur tumbuh secara teratur, ya kan, sehingga memperbesar peluang hamil. Saya kira itu. Kalau keguguran, yang penyebabnya juga macam-macam kan, harus dievaluasi lagi. Kalau baru suatu kali sebenarnya itu variasi kehamilan yang normal bisa aja terjadi keguguran 15% gitu kan. Tapi kalau dia menjadi berulang, nah itu harus dievaluasi penyebab keguguran berulangnya. Saya kira itu. Oh iya, jadi kalau untuk kategori PCOS itu tidak tergantung dari umur berapa dimulainya gitu ya, Dok? Enggak, justru biasanya makin bertambah umur, gejalanya makin berkurang karena sel telur makin sedikit kan, bisa makin berkurang. Iya, Ya, iya sih. Iya. Jadi belum tentu bisa harus dievaluasi betul-betul kenapa sel telurnya tidak tumbuh, ya kan? Iya. Mungkin ada penyebab lain. Iya, dokter. Terima kasih, Oke, dokter. ya, sama-sama. Siang. Terima kasih. Ada lagi? Ya, dokter, satu pertanyaan lagi ya, Dok. Ya. Ini dari Ibu Dita. Halo dokter, izin bertanya, saya Dita. Untuk protokol stimulus ovarium terbaik pada kasus PCOS gimana ya, Dok? Berarti untuk pertanyaan ini untuk program kehamilan IVF nih, Dok. Oke. Jadi PCOS kalau diagnosanya ditegakkan dengan benar, umumnya tidak semua harus bayi tabung ya. Jadi kalau hanya telur yang susah tumbuh sedangkan faktor lain normal, masih bisa hamil alami dengan memperbaiki fungsi indung telur atau dirangsang dengan obat-obatan, bisa obat minum atau obat suntik, sehingga telur bisa tumbuh dan bisa hamil. Tapi kalau ada indikasi lain atau setelah telur tumbuh juga belum hamil, mungkin memang harus masuk
dalam program bayi tabung, ya kan? Nah, dalam program bayi tabung memang kita berharap sel telur itu banyak, tapi kalau terlalu banyak juga ada bahayanya yang kita sebut OHSS atau Ovarian Hyperstimulation Syndrome, yaitu gejala-gejala yang timbul akibat tumbuhnya sel telur yang terlalu banyak yang dirangsang dengan obat-obat hormon pada program bayi tabung. Jadi kita harus mengontrol supaya telur banyak tapi tidak terlalu banyak. Rata-rata yang kita perlukan sel telur sekitar 15. Nah, yang paling bagus untuk kita program supaya telur tidak terlalu banyak, artinya supaya risiko OHSS ini seminimal mungkin, kita harus memakai protokol yang disebut, yang orang awam sebutnya protokol pendek atau short protokol, atau istilah medisnya itu antagonis protokol. Protokol lainnya yang disebut protokol panjang atau agonis protokol. Dengan antagonis protokol atau protokol pendek, itu umumnya kejadian OHSS ini lebih rendah. Di samping itu, obat-obat untuk merangsang sel telur yang kita perlukan pada bayi tabung, supaya telurnya tidak tumbuh terlalu banyak, maka kita harus memakai obat-obat hormon dengan dosis yang minimal dulu pada awalnya. Kalau ternyata tidak tumbuh atau lambat tumbuhnya, baru dosis bisa dinaikkan. Sehingga dengan demikian, sel telur bisa tumbuh tapi tidak terlalu banyak. Sehingga resiko OHSS tidak terjadi dan kita memperoleh banyak telur dan banyak embrio. Sehingga peluang hamil tentu akan meningkat kalau sel telur yang kita dapat lebih banyak, sehingga embrio yang kita dapat juga lebih banyak, dan kemungkinan mendapat embrio yang normal tentu akan lebih besar, sehingga peluang hamil juga lebih besar. Saya kira itu yang biasa dilakukan pada PCOS yang masuk dalam program bayi tabung. Dan biasanya embrio yang kita peroleh dari program bayi tabung itu tidak langsung ditransfer dalam keadaan fresh ke dalam rahim. Artinya biasanya kita simpan dulu, kita bukukan dulu untuk menurunkan risiko OHSS kalau kita transfer. Nanti kalau semuanya sudah normal pada haid berikut, baru bisa ditransfer embrio yang tadinya dibekukan. Saya kira itu yang paling bagus dilakukan. Mungkin bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Ya, baik dok. Berarti memang nanti dilihat dari hormon juga ya dok ya? Iya. Nah, baik dok, ini sudah hadir Ibu Moza Pramita. Kita sapa dulu. Ya dok ya? Oh iya ya. Moza Pramita, apa kabar Bu? Halo dok, assalamualaikum semuanya. Hai, waalaikumsalam. Sudah lama gak ketemu ya? Ini saya kalau ketemu dokter berasa muda 17 tahun dan kurus 20 kilo. Iya. Tapi Ini sampai muda Kak. Iya, alhamdulillah karena kalau ngelihat buku-buku saya nih untuk teman-teman semua. Udah lama ya. Sebagai pasien setia dokter dan rumah sakit Bunda, saya tadi buka anak-anak sampai nanya, ngapain Bun ngeluarin buku gitu. Ini mau ngobrol sama dokter Indra jadi ngeliat buku kamu 2004, 2007. Ya Allah, anaknya tingginya udah 185, dok. Masih zaman muda waktu itu. Selalu muda. Iya. Mungkin nanti bisa berbagi pengalamannya yang belum berkesempatan memperoleh buah hatinya ya. Siap, dok. Ya. Halo Ibu. Ya, Ibu Moza Pramita ini adalah salah satu pasien dokter Indra di Morula IVF, Jakarta. Beliau didiagnosa PCOS dan endometriosis. Nah, kita langsung aja ya Bu ya, sharing perjalanan program kehamilan Ibu. Baik. Di Morula. Baik.
Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Morula IVF Indonesia dan tentunya yang terhormat Dr. Indra. Dr. Indra ini nama yang sangat dekat Bapak Ibu sekalian di keluarga kami karena seibu mertua saya, seibu saya. Kalau ada orang baru menikah atau sudah lama menikah, terus bertanya kepada orang tua saya gitu ya, both sides, baik itu mertua maupun ibu kandung, waktu itu Moza susah kan ya hamilnya Bu Dewi atau Bu Ati, terus gimana? Jadi namanya Ibu Dr. Indra tuh on top of mind dari kedua nenek-nenek atau eyang dari anak-anak saya. Jadi saya ingat ceritanya itu 2003 berarti ya. 2003 itu artinya saya sudah hampir 4 tahun menikah karena saya dan suami Panya Sregar menikah di tahun 99. Nah, pada saat itu saya masih usianya 24 ya. Kita 6 bulan kosong, setahun kosong, pasti sudah panik. Jadi kita sudah lumayan ke beberapa dokter. Nah, mindset kita di awal itu adalah saya nggak kenapa-napa, saya sehat kan. Jadi kalau kita ke dokter terus dibilang ada kenapa-napa, pasti kita ada defense mechanism. Jadi udah langsung defense. Nah, terus saya akhirnya mendapatkan rekomendasi nama Dr. Indra karena saya berkenalan dengan seorang teman yang sudah 7 tahun menikah. Terus dia bilang, Mos rumah lo di mana? Di Jalan Surabaya. Aku bilang depan Pasar Antik. Oh, dekat sama Rumah Sakit Bunda. Coba ke Dr. Indra NC Anwar. Datang ke sana. Saya mendapatkan cerita dari teman tersebut, saya pikir gini, dia aja udah 7 tahun masih tetap nyoba. Jadi kita yang 3,5 tahun, ayo kita coba. Nah, pada saat saya bertemu dengan Dr. Indra, seingatan saya, tidak ada pemaksaan dari Dr. Indra, tapi dokter langsung bertanya hal yang selama ini jarang ditanyakan oleh dokter lain mungkin ya. Jadi pertanyaannya gini, Ibu Moza, kalau mens tepat waktu, mens tepat waktu. Lancar. Sakit nggak? Oh, saya pasti pingsan, Dok. Jadi saya tuh dari SMP, Bapak Ibu sekalian, setiap mens itu hari pertama, saya pingsan pasti. Mau itu di sekolah, saya langsung masuk di poliklinik, sampai di kuliah, itu legendary banget, Moza Pramita pingsan di kereta, karena mens hari pertama. Nah, pada saat itu, karena saya masih belum menikah, jadi it's something normal, orang mens memang kadang-kadang sakit sampai pingsan. Ternyata begitu saya cerita sama dokter Indra, tuh dibilang, oh itu berarti sudah ada tanda-tanda ibu ada kelainan. Kita langsung tindakan ya. Nah, pemilihan kata tindakan dok, kalau saya boleh cerita ke seluruh media yang pernah mewawancarai saya, tindakan itu tidak semengerikan kata-kata operasi. Jadi kalau misalnya saya sama dokter lain gini, oh ya udah kita langsung operasi saya. Itu rasanya tuh seluruh badan langsung lemes. Gila dioperasi, seumur hidup gue nggak pernah dioperasi gitu. Tapi dokter Indra kita ambil tindakan ini adalah untuk melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh Ibu Moza. Kenapa saya menggunakan bahasa bukan yang bahasa medis dok? Supaya teman-teman juga yang kita semuanya lagi berjuang untuk mendapatkan buah hati, kadang-kadang ada kata-kata yang membuat kita ngeri yang langsung kita bilang, forget it, I'm not going to do it. Gitu. Jadi kata-katanya saya menggunakan bahasa yang sangat mudah. Singkat cerita, saya sepakat untuk melakukan laparoskopi. Dok, if you remember, this is exactly the date di tahun 2003. Karena saya ingat banget, dok, dokter kan nggak Natalan? Iya. Bu Moza Natalan nggak? Enggak. Jadi dok, kita ambil akhir tahun. Jadi tuh Natalan kita di rumah sakit ya kan, supaya nggak diganggu. Karena kan kalau orang pada aktivitas biasa mau jenguk loh mau apa, enggak lah, saya pokoknya tindakan. Singkat cerita kita melakukan tindakan laparoskopi, dibersihin tuh istilahnya ya dok ya, yang selama ini sisa-sisa saya yang wah Bu ini udah jadi planet nih di sini, kalau ceritanya dokter gitu, udah jadi planet nih semuanya di sini, dibersihin semua. Udah deh, saya tenang mengikuti tindakan laparoskopi. Mungkin sampai situ dokter mau ada tanggapan sebelum saya lanjut, dok? Ya, saya kira cukup. Sebenarnya memang
saya juga agak lupa-lupa ingat. Secara pasiennya banyak banget. Dari saya aja ya, kalau MLM saya udah jadi diamond loh, ya kan? Rekomendasi banyak banget. Pasien ke dokter Indra. Nah, udah cukup lama ya, waktu itu Morula masih baru, karena Morula tahun 98 baru mulai. Jadi, termasuk yang pertama lah ya. Iya. Morula yang awal-awal. Betul. Waktu itu memang saya ingat kita langsung melakukan laparoskopi karena yang lain kelihatannya normal kan. Betul dok. Sedangkan kita yang jelas tidak terjadi kehamilan dalam kondisi yang normal. Karena itu kita berusaha mencari mungkin ada faktor lain di rongga perut dengan laparoskopi. Kalau nggak salah waktu itu memang ada masalah di rongga perut yang kemudian kita bersihkan ya. Untuk bisa terjadi kehamilan selanjutnya. Saya kira itu mungkin yang saya ingat ya. Betul dok. Jadi setelah laparoskopi itu dokter juga bilang, Bu Moza, nanti kondisinya ya kalau habis laparoskopi benar-benar menggunakan logika yang menurut saya tuh sangat masuk akal dan tidak nakut-nakutin. Ibaratnya Ibu Moza di umur 25 itu, kan udah hampir 28 ya, 27, 28, itu dibersihkan semuanya Bu ya. Jalannya bersih. Nah, supaya bersih nih, nanti spermnya Bapak lancar, kita bikin kosong dulu ya gitu. Jadi nggak ada kesan mengerikan bahwa Mas nanti di steril terus lo nggak mens, karena kan pemikiran-pemikiran itu hal yang menakutkan buat perempuan, buat saya gitu. Kalau gue nggak mens gimana gitu. Jadi dokter bikin steril, aku ingat tuh dok, Januari ya kan steril ya kan, terus Februari steril. Bayangin tuh ulang tahun tapi nggak mens, rasanya sampai makan orang. Ini saya ngomong apa adanya ya, karena itu kondisi badan kita tuh jadi panas karena dibikin ya, disuntik ya. Supaya nggak mens, supaya nggak mens deh pokoknya gitu. Dokter tuh bahkan tidak menggunakan kata-kata kayak orang menopause, sama sekali enggak. Jadi menggunakan bahasa, kemampuan dari dokter itu juga untuk mengemong kita pada saat kita panik dan berharap, itu sangat penting. Saya ingat banget tuh Januari, Februari, Maret gitu kan. Oke, dibikin nggak mens. April saya mens ya dok gitu kan. Iya kata dokter, mens. Terus mestinya Mei udah nggak mens nih. Mens lagi bulan Mei. Ngambek, sengambek-ngambeknya kan. Sudah, pokoknya saya nggak mau lagi gitu kan. Kayaknya udah ngeliat suami juga udah malas gitu. Nah, ternyata tingkat kepasrahan dari calon ibu, di mana pada saat semua orang, tuh saya paling sebel tuh Bapak Ibu sekalian kalau dibilangin gini, mau hamil itu harus pasrah. Terus biasanya saya karena manusia ngegas ya, saya gini, gue udah pasrah. Ya kalau masih ngegas udah belum pasrah. Jadi kita berserah diri, pasrah, ya udah deh, terserah deh gitu ya. Gue udah mens 2 bulan, di bulan ketiga udah nggak mens, tuh langsung saya beli test pack. Belum berani ke dokter juga tuh. Terus saya test pack, akhirnya ada 2 garis biru yang diharapkan, baru ketemu dokter. Jadi memang berprosesnya itu saya juga udah ngomong dari awal bersama dengan suami, look, we going to give it a try at Morula with Dr. Indra. We give it 6 months karena 6 bulan itu dipotong 3 bulan saya harus steril. Alhamdulillah di 2004 saya sudah melahirkan Malik. Sorry, mungkin tadi saya mundur sedikit kali ya, waktunya agak salah. 2002, 2003, 2004 Maret saya melahirkan Malik, yang insya Allah tahun depan udah 17 tahun dok. Wow, udah remaja ya. Udah remaja, udah. Terus 2 tahun. 2 tahun kemudian, ini yang lucu banget. 2 tahun kemudian langsung kan hamil lagi kan, yang kedua. Akma ya kan di bulan Oktober 2006. Terus pas udah lahir Akma, dokter Indra gini, nambah lagi nggak? Gue tutup langsung. 2 anak cukup. Jadi kalau saya boleh menambahkan buat para ayah bunda yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati, tidak ada yang bisa meningkat atau menakar tingkat kepasrahan, hanya kita berdua bersama dengan pasangan. Tapi yang paling penting juga adalah tingkat kepasrahan itu kita yang tahu.
kita yang nakar. So give yourself a 6-month period untuk jeda dan adjustment. After that, you guys need to do a review on your own. Itu masukan dari saya, Dok. Semoga bermanfaat. Jadi pada dasarnya kerjasama suami istri itu penting ya untuk saling mendukung dan menjalankan anjuran-anjuran dari dokter. Mudah-mudahan bisa mendapat hasil yang baik, ya kan? Betul. Itu usahanya seperti itu kira-kira mungkin bisa menjadi dipahami oleh pasangan suami istri yang masih berupaya. Betul. Saya melihat dari cerita-cerita dokter juga, saya tetap follow Instagramnya Dr. Indra dan Morula IVF. Saya mungkin dalam kategori beruntung ya dok, dalam usia yang cukup muda, 4,5 tahun. Kali kalau teman-teman yang lain ada yang 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang baru melahirkan di usia 42 tahun gitu. Jadi memang kesabaran tiap orang itu tidak bisa kita takar sebagaimana kita mau mengkonsumsi vitamin C, vitamin C atau vitamin C atau kadar D dan lain-lain. Tapi tingkat kepasrahan dari kita berdua sebagai pasangan itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Dan kalau kita kuat, apapun di sekitar kita, apakah itu dari mertua, orang tua, bahkan teman-teman, kita juga lebih enteng gitu ngadepinnya. I'm not a kindest person when they ask about kok belum hamil, saya bisa fire back saat itu juga gitu kan. Or I make sure that my mom atau my husband atau siapapun yang sayang sama saya ada di sekitar saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. And I'll make sure kalau saya udah hamil, saya selalu ngomong sama yang pasangan baru, Bo, kalau ada yang nanya kapan lo hamil, lo boleh milih loh. Kalau lo mau galak, galakin aja apa-apa. Pertanyaan basa-basi misalnya itu. Basa-basi membuat sedih loh, bisa sampai 2 hari nggak bisa bangun tuh gara-gara gituan. Bertanya nggak memikirkan yang ditanya gitu. Ya kan, betul tapi itu sekali. Maksudnya basa-basi. Gitu. Betul sekali. Nah, mungkin bisa jadi pelajaran buat pasangan suami istri yang belum, yang penting pasrah tapi harus berupaya, harus berusaha supaya bisa mendapat hasil sesuai yang kita harapkan. Ya, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan dok di sini, saya memang bukan dokter ya, tapi saya sebagai yang sudah melakukan. Jadi dok, testimoni saya ini saya selalu mengingatkan ke teman-teman, look, if only I knew by the time I was 34 atau mungkin umur 34 saya belum hamil, saya pasti akan melakukan laparoskopi, apakah itu untuk hamil atau enggak. Bahkan saya bilang sama dokter waktu itu, dok, kalau saya kerjain ini di umur 25, boleh nggak nanti saya the next 20 years saya laparoskopi lagi? Ngapain kata dokter? Ya biar bersih aja sekalian. Now I'm 45 gitu kan. Masih ngantri ke SPOG, kalau nggak ke dokter Indra, saya ke rekannya dokter Taufik. Sampai kadang-kadang gini, gedenya sama yang hamil, tapi bukan buat hamil, tapi justru untuk melancarkan. Ada aja orang kesini mau hamil, saya sekarang mau mens. Jadi memang kita dalam kondisi, I don't know, maybe hormone imbalance, karena juga dengan usia dan keadaan ya, kan beda banget ya dok. Bertahun-tahun kita hidup gitu, mau lifestyle udah bagus, rajin olahraga pagi 1 jam, sore 1 jam, sometimes we are surrounded by dikelilingi oleh hal-hal yang mungkin tidak sehat untuk kita. That's why we need to do a check up. Ya, betul. Untuk kesehatan terutama memang harus melakukan pemeriksaan teratur. Yes, betul dok. Wanita terutama ya, kalau wanita terutama itu pap smear ya, dan pemeriksaan payudara itu yang dianjurkan tentu secara teratur dilakukan untuk wanita, apakah mau hamil atau tidak mau hamil. Iya. Menambahkan saja dok, makanya tadi saya berterima kasih Dr. Indra dari awal tidak pernah menggunakan istilah-istilah yang menakutkan untuk saya sebagai pasien gitu ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, look, dulu kita mungkin masih muda, kita pengen kalau anniversary itu dengan sesuatu yang romantis. Romantis itu apa sih? Bisa dinner, bisa trip. Tapi kalau buat saya, pertama ulang tahun saya di bulan Februari,
saya melakukan mamografi dan donor darah. Kemudian di bulan September anniversary saya melakukan pap smear karena memang itu adalah kayak peringatan bahwa itu hari pernikahan saya gitu. Dan kemudian saya juga melakukan lagi donor darah. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk kesehatan kita bukan karena ada apa-apa, tapi karena kita tahu bahwa itu hal yang harusnya kita kerjakan. Itu aja, Bu Dok. Ya, untuk mendeteksi dini ya. Iya, Memang betul, Dok. paling bagus untuk mengingat, karena kalau di Indonesia ini khususnya ya, semua harus diingat oleh pasien sendiri karena nggak ada yang mengingatkan. Nah, betul. mungkin karena tertentu ada yang mengingatkan ya. Nah, kalau di sini supaya mudah, memang pada hari ulang tahun atau hari perkawinan ingat apa yang harus dilakukan. Yes, betul. Di ngurusi mungkin ya. Ulang tahun apa yang harus dilakukan? Pap smear exactly. atau mamografi misalnya, itu betul. memudahkan kita supaya jangan lupa, karena bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun kita lupa nggak melakukan, dan itu mungkin. Nah itu dia, Dok. Saya makanya nggak bisa-bisa berterima kasih dengan tim Morul IVF, Dr. Indra dan juga dokter-dokter yang lainnya yang selalu saya bawa anak-anak juga kalau untuk pemeriksaan dokter anak. Dokter Nana, Dokter Tiwi, it's like itu udah sebagai keluarga besar kita gitu. Jangan kita ketemu sama dokter itu hanya karena kalau ada keluhannya gitu. Jadi anak-anak nih akhir tahun gitu, saya tanya ke Dokter Tiwi, Dok, vaksin apa lagi nih anak-anak yang belum? Karena gimana pun juga dia masih di bawah 21 kan, jadi masih tetap dalam pantauan kita. Kita juga, saya mencoba untuk mengingatkan teman-teman saya, loh, jangan cuman kalau ke dokter itu hanya karena ada keluhan atau atau karena gue ada mau begini nih. Do yourself a general check up karena itu adalah hadiah yang harus kita berikan kepada badan kita. Gitu, Dok. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Ada nih, Dok, Rizky Apriliana. Oke. Oke, ya Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Apriliana. Pertanyaan ini kepada Ibu Moza, mohon izin bertanya Ibu, kiranya ada kiat-kiat khusus atau tips untuk pasangan yang baru menikah dan program hamil? Terima kasih Ibu Moza. Baik, mungkin tantangannya beda ya Dok. Dulu kita bersosialisasi, kalau kita nggak ada acara keluarga, atau kita nggak teleponan sama teman, kita nggak tahu kabar terbaru teman kita atau kenalan kita. Sekarang ini kan kita dikepung oleh sosial media dan kita udah nggak bisa nyaring gitu ya. Saya kadang-kadang saya saran sama teman-teman saya yang baru menikah terus pengen cepet hamil, jangan kebanyakan lihat sosmed seleb yang baru kawin udah langsung hamil terus langsung posting konten-konten bahagia. Mereka juga ada susah-susahnya gitu. Jadi avoid that. Tipsnya apa? Do a check up. Yang baru menikah, kalau memang dalam waktu 6 bulan belum ada tanda-tanda, kemudian Anda juga sebagai pasangan yang baru menikah belum pernah ke ginekolog, do a check up. Cek aja. Karena kita ngecek ke ginekolog itu bukan berarti kita sakit, tapi justru untuk mengetahui kondisi kita seperti apa gitu. Jadi Dok, Indonesia itu kan sangat tabu untuk pergi ke dokter, khususnya ginekolog kalau belum menikah. Terus pada baru menikah udah gelagapan gitu ya. Jadi saran saya untuk yang baru menikah dan lagi program hamil, diganti trip ngedate-nya itu ke Dokter Indra. Karena itu yang saya lakukan ya Dok. Tiap Sabtu jam 6 saya udah naruh buku. Di Bunda, ya kan gitu. Terus tanya sama suster. Semua suster saya hafal, saya kenal gitu kan. Saya bilang, "Sus, hari Sabtu tanggal 14 dokter ada operasi gak?" Gitu kan. Kayaknya sih enggak, Bu. Ya udah, saya taruh buku jam 6, saya datang jam berapa nih gitu kan, supaya gak bete nungguinnya lama. Aku juga dokter laris ya, pasti lama gitu. Jadi kita udah harus prediksi. Enjoy the moment that you've been waiting for gitu loh. Maksudnya being waiting for itu apa? Spend the time with your spouse gitu kan, bersama pasangan. Ngobrol. Dulu kan kita belum bawa handphone kemana-mana ya. Jadi kita bisa ngobrol. Udah begitu hamil kedua sampai dokter gini, ini mentang-mentang udah hamil kedua udah nggak ditemenin suami lagi, nggak, udah cepet deh dok, periksa, udah gitu langsung lagi. Itu sih saran saya, nikmati masa berdua. Oke, terima kasih Bu Moza dan saran yang sangat bermanfaat pastinya untuk kita para pejuang buah hati ya. Ya.
Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini, Dr. Indra dan tim Morula IVF Indonesia. Ya, tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada para narasumber kami, yakni Dr. Indra, spesialis obstetrik dan ginekologi, serta testimoni kami, Ibu Moza Pramita yang meluangkan waktu dalam acara ini. Terima kasih, Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai ketemu ya. Ya, assalamualaikum. Di Car Free Day. Ya, iya benar. Aduh, tunggu aman dulu ya, Dok. Kita ketemu di sosmed aja. Mudah-mudahan cepat aman. Ya, mari Dok. Stay safe. Bye. Terima kasih juga untuk para calon moms and dads untuk kehadiran siang hari ini. Bagi yang sudah melayangkan pertanyaan dan masih belum terjawab atau masih ingin berbincang-bincang langsung dengan Dr. Indra, bisa langsung saja ke klinik kita, Klinik Morula IVF Jakarta. Dr. Indra praktik dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 10 sampai jam 2 siang. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi timnya kami di 150-483 atau langsung bisa DM ke Instagram kami di Morula IVF_Jakarta. Reminder lagi ya, bagi para calon moms and dads yang hadir pada Morula Talk hari ini, serta baru mau merencanakan untuk melalui program kehamilan, kami memberikan penawaran khusus untuk paket BFS, berupa konsul USG dan pemeriksaan analisa sperma serta DNA fragmentasi. Dan bagi para calon moms and dads yang hanya baru mau konsultasi saja, Morula memberikan special price untuk konsul USG sebesar Rp550.000 bagi para calon moms and dads. Silahkan klik pada link kolom chat yang ada di samping layar monitor moms. Dan ikuti paket FIS spesial treatment PCOS yang berlaku mulai dari 17 November sampai 31 Desember 2020. Yang terdiri dari obat-obatan, tindakan beberapa pelayanan pendukung, serta untuk info lebih lanjut, dapat langsung menghubungi tim Mia di 021 150 483 atau langsung bisa DM di Instagram kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay at home ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini? Banyak tuh, nggak ada waktu ya. Saya kan bisa sebenarnya kebanyakan keguguran. Oke. Kamu namanya siapa? Bonita. Hah? Bonita. 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 Iya. Oh, kira Bovita. Baru ya masuk.